Kembali bersama saya Suci Nisa menemani pagi Anda dengan sejumlah berita pilihan dari tim redaksi Kompas TV Jambi. Beralih ke informasi lainnya, saudara, seorang jemaah haji asal kota Bengkulu pingsan usai melangsungkan proses melontar jumroh. Jemaah itu kemudian dibawa menuju Rumah Sakit Abdullah Mekah menggunakan helikopter oleh petugas kesehatan. Sebanyak 1.633 jemaah haji Provinsi Bengkulu saat ini berada di Mina, mengikuti serangkaian kegiatan haji melontar jumroh yang dilakukan selama 3 hari. Dari data petugas kesehatan haji Kloter Bengkulu, 1 orang jemaah dilaporkan pingsan usai pelaksanaan lontar jumroh diduga kelelahan. Jemaah itu langsung dibawa menggunakan helikopter ke Rumah Sakit Abdullah Mekah untuk mendapatkan perawatan. Saat ini kondisi jemaah itu mulai kembali normal dan tetap dilakukan pemantauan kesehatan di tenda. Terdapat 1 orang jemaah haji asal kota Bengkulu yang bernama Ibu Sri An-Najati Daud mengalami pingsan dan kelelahan di Jamalot habis melontar jumroh, langsung dirujuk ke Rumah Sakit King Abdullah Arab Saudi dengan menggunakan fasilitas ambulan dan ambulan helikopter ditemani langsung oleh tenaga kesehatan haji Kloter dibawa ke Rumah Sakit King Abdullah. Kondisi sekarang sudah mulai membaik, insya Allah akan segera kembali ke hotel. Jemaah haji Bengkulu sendiri dijadwalkan akan pulang ke tanah air pada 13 Juni mendatang, usai melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji. Bayazil Ar-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Saudara, Kanwil Kemenak Provinsi Bengkulu mencatat jumlah hewan kurban seprovinsi Bengkulu pada Idul Adha tahun ini berjumlah 11.169 ekor, terdiri dari sapi, kerbau, hingga kambing. 11 sapi diantaranya merupakan sapi dari Presiden Prabowo Subianto. Perayaan Hari Raya Idul Adha tahun ini, Kanwil Kemenak Provinsi Bengkulu mencatat sebanyak 11.169 ekor hewan kurban tersebar di 9 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bengkulu. Ribuan hewan kurban tersebut terdiri dari sapi 7.026 ekor, sisanya 3.472 ekor kambing, dan 617 kerbau. Yang mana 11 sapi kurban diantaranya merupakan sapi pemberian Presiden Prabowo Subianto berjenis limosin. Jumlah hewan kurban yang akan dipotong tersebut meningkat dibanding pada Lebaran Idul Adha tahun lalu, sebanyak 9.978 ekor. Kita bersyukur pada tahun ini meningkat banyak dibandingkan tahun lalu. Tahun ini jumlah hewan kurban kita sebanyak 11.169. Dibandingkan tahun lalu hanya 10.000, maka kita bersyukur. Ini menandakan bahwa tingkat keimanan dan ketakwaan masyarakat sudah meningkat. Samping itu juga tentunya tidak kalah pentingnya ekonomi masyarakat. Kemenak memastikan seluruh hewan kurban tersebut sudah layak potong sesuai standar dengan dilakukannya pemeriksaan kesehatan. Bayazil Ar-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Bruno merupakan sapi Presiden Prabowo Subianto dipotong di Masjid Raya Baitul Izzah yang berbobot 1,1 ton. Petugas pemotongan sempat kesulitan saat akan memotong sapi tersebut. Panitia pemotongan hewan kurban di Masjid Raya Baitul Izzah sempat kesulitan saat akan menyembelih sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto karena bobotnya yang besar. Namun sapi berhasil disembelih berkat pengalaman panitia dan juga kekompakan saat dilakukan pemotongan. Sapi bantuan Presiden Prabowo ini bernama Bruno berjenis limosin. Bobotnya yakni 1,1 ton yang berasal dari peternak di Kabupaten Bengkulu Selatan. Selain sapi bantuan Presiden, di lokasi ini juga dilakukan penyembelihan 10 ekor sapi, terdiri dari sapi gubernur, pemerintah Provinsi Bengkulu, dan warga setempat. Pengawasan. Ya, memang besar sapinya, sehingga memang ada kesulitan ya untuk pemotongan hewan kurban ini. Ya, tapi berkat ya keahlian tim yang sudah profesional ya, sehingga dapat dilaksanakan pemotongannya tadi walaupun agak butuh waktu. Nantinya daging sapi kurban akan dibagikan ke warga setempat dan warga kurang mampu. Bayazil Ar-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Seekor sapi yang hendak dikurbankan di Kota Bengkulu lepas dan masuk ke dalam sumur.
Warga yang kesulitan mengeluarkan sapi tersebut meminta bantuan petugas damkar untuk dilakukan evakuasi. Tak butuh waktu lama, petugas damkar berhasil mengevakuasi sapi dari dalam sumur sedalam 10 meter. Warga Kelurahan Bentiring Permai, Kota Bengkulu harus meminta bantuan petugas pemadam kebakaran lantaran seekor sapi yang sudah disiapkan untuk dikurbankan tiba-tiba lepas dan masuk ke dalam sumur di rumah salah satu warga. Warga kesulitan mengevakuasi sapi karena bobot yang cukup besar dan diameter sumur yang kecil membuat tidak bisa mengangkat sapi secara langsung. Petugas damkar Kota Bengkulu yang tiba di lokasi langsung menyiapkan sejumlah alat seperti tali, strap, dan kren. Untuk mengevakuasi, satu petugas harus masuk ke dalam sumur, mengikat tali dan strap ke badan sapi. Petugas sempat kesulitan menarik sapi karena bobot yang cukup berat. Akhirnya setelah berupaya sekitar 15 menit, sapi berhasil dievakuasi dari dalam sumur. Bahwasanya ada sapi korban yang masuk ke sumur warga. Nah, jadi dari tempat dia ditampang itu lepas, talinya putus. Jadi dia itu berjalan ada ke warga tetangga itu ada sumur yang tanpa cincin, jadi dia kecebur masuk dalam itu. Tapi alhamdulillah malam tadi dievakuasi, bisa diselamatkan. Ada kesulitan mau proses evakuasi? Ya kalau kesulitan sih, dibilang kesulitan ya seperti itu karena ngangkatnya kan agak beban berat itu. Sapi tersebut lepas dari tali pengikatnya dan berjalan hingga akhirnya tercebur ke dalam sumur yang tidak memiliki pembatas. Usai dievakuasi, sapi dalam kondisi sehat dan siap dikorbankan. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Saudara, Kompas Jambi akan selanjutkan selanjutnya berikut dengan sejumlah berita menarik, antara lain Teh Herbal Magenta, solusi minuman kesehatan. Nantikan sesaat lagi.